Halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id. Jadi di video kali ini gue mau membahas satu kit memori RAM. Dan kali ini bukan memori RAM PC atau desktop, melainkan memori RAM SODIMM alias RAM untuk laptop. Selain gue mau membahas RAM yang satu ini yang ada di sebelah gue juga akan mempraktekkan gimana sih caranya kalau misalkan kita mau mengupgrade laptop kita dari single channel ke dual channel. Nanti itu akan gue praktekkan, tapi sebelum kita membahas lebih lanjut lebih dalam soal itu, gue akan memberitahu dulu RAM apa yang akan gue gunakan untuk video kali ini. Jadi di sebelah gue ini udah ada T-Force Vulkan SODIMM DDR4, yaitu sebuah kit memori RAM untuk laptop yang punya rating cukup tinggi karena ini frekuensinya ada di angka 3200 MHz. Perlu diketahui juga kalau misalkan kalian mau menggunakan RAM SODIMM ini, pastikan dulu laptop kalian itu udah ada slot SODIMM DDR4-nya. Jadi kalau laptopnya masih slot SODIMM-nya DDR3, ya jelas itu kalian nggak bisa. Habis itu karena ini ratingnya ada di 3200 MHz, usahakan laptop yang kalian gunakan juga udah mendukung untuk rating 3200 MHz. Karena kalau misalkan laptopnya itu belum mendukung rating 3200 MHz, itu nanti dia akan terlimit frekuensinya atau speednya. Misalkan laptopnya CPU-nya itu cuma sanggup sampai 2666 MHz. Bukan berarti RAM ini jadi nggak bisa dipakai. RAM-nya ini tetap bisa dipakai, tapi nanti akan berjalan di 2666 MHz. Atau misalkan laptopnya limitnya ada di 2400, ya jalannya akan 2400 gitu. Jadi akan sayang kalau misalkan kalian beli RAM ini kalau misalkan laptopnya belum mendukung sampai 3200. Tapi tenang aja karena si T-Force Vulkan SODIMM DDR4 ini juga tersedia mulai dari rating 2400, 2666 MHz sampai dengan 3200 MHz dengan timing yang berbeda-beda. Nah, untuk yang 3200 MHz, timingnya itu cuma ada satu varian aja, yaitu timingnya ada di angka CL22222252. Emang untuk kelas laptop, timing biasanya nggak bisa dibuat seketat mungkin untuk mencapai frekuensi tinggi. Tapi soal latensinya, nanti kita akan lihat bareng-bareng sebagus apa. Setelah gue cek, untuk T-Force Vulkan SODIMM ini, dia menggunakan IC dari Micron, tapi nggak menutup kemungkinan kalau misalkan kalian juga bisa mendapatkan IC yang lain, entah itu dari Hynix atau dari Samsung. Karena ya tujuan dari Team Group atau T-Force ya jualan kit memori, sebenarnya bukan jualan IC memori. Untuk voltasenya sendiri tegangannya ada di angka 1,2 volt dan ini untuk RAM-nya terdapat copper foil sebagai heatsink. Lalu juga terdapat fitur Smart OC. Sebenarnya ini fitur yang bisa dibilang gimmick aja sih. Jadi ini sebenarnya memang RAM bisa dituning kalau misalkan prosesornya mendukung untuk overclocking, seperti Intel pada seri HK atau AMD pada seri HX yang akan datang nanti. Mengenai garansinya, T-Force Vulkan SODIMM DDR4 ini punya garansi lifetime, jadi kalian bisa tuker kapanpun kalau misalkan ada kerusakan pada RAM-nya, terkecuali ada kerusakan fisik. Kalau ada kerusakan fisik, itu kalian udah langsung mati garansinya ya. Jadi selama fisiknya nggak kenapa-napa tapi ternyata bermasalah RAM-nya, itu kalian masih bisa tukar. Untuk metode pengujiannya, gue akan melakukan upgrade RAM dari laptop Asus TUF Gaming A15 yang menggunakan CPU AMD Ryzen 7 4800H dengan GPU GTX 1650 Ti. Pengujian ini dilakukan pada platform AMD Ryzen 4000 series laptop karena emang untuk saat ini RAM 3200 MHz itu paling banyak bisa digunakan itu di platform AMD Ryzen 4000 series. Sementara kalau misalkan gua menggunakan platform Intel seperti Intel Core generasi ke-10, itu rata-rata RAM-nya mentoknya di 2933 MHz. Jadi potensinya nggak akan keluar semua nantinya gitu. Lalu kalau misalkan bicaranya soal laptop Intel Core generasi ke-11, itu rata-rata masih masuknya di Ultrabook dan kebanyakan Intel Core generasi ke-11 itu RAM-nya udah tersolder. Meskipun sebenarnya untuk Intel Core generasi 11 itu udah mendukung 3200 MHz ke atas. Jadi ya gue menggunakan laptop ini dan gue juga bakalan bilangin di awal kalau misalkan ini laptop GPU-nya sebenarnya nggak tinggi-tinggi banget, 1650 Ti, jadi peningkatannya juga mungkin nggak akan terlalu kelihatan kayak langsung 10 fps gitu meningkatnya. Terus gamenya juga bakalan jadi ratusan fps-nya gitu ya, karena GPU-nya memang 1650 Ti. Tapi gue bisa jamin kalian bisa melihat perbandingannya seperti apa, secara persentase itu bisa naik berapa persen performanya setelah menggunakan dual channel nanti. Nah, untuk penonton atau pengguna awam yang memang belum sama sekali pernah mengupgrade RAM laptopnya, jadi di video kali ini juga gue akan mempraktekannya secara langsung perlahan-lahan
gue akan kasih lihat ke kalian bagaimana cara mengupgrade RAM-nya. Dan disclaimer juga, gue kasih tahu dulu dari awal bahwa laptop yang gue gunakan ini adalah TUF Gaming A15. Dan untuk membongkar cover bawah laptop, itu caranya berbeda-beda. Dan bahkan ada brand atau laptop yang memang kalau misalkan kita bongkar bagian bawahnya, itu biasanya garansinya akan void, alias garansinya bakalan hilang. Tapi untuk beberapa brand atau beberapa laptop juga ada yang mengizinkan kita untuk upgrade sendiri. Jadi kalian pastiin dulu laptop kalian itu kalau misalkan dibongkar sendiri garansinya hilang apa enggak. Habis itu gua kasih tahu di awal bahwa cara ngebuka back covernya ini di bagian bawahnya itu cara ngebukanya beda-beda. Jadi jangan tanya, "Bang, kalau misalkan laptop gua ini cara bukanya gimana?" Itu benar-benar harus trial and error. Jadi hati-hati aja ketika kita membongkar laptopnya. Oke, kalau gitu gua akan langsung kasih lihat aja gimana sih sebenarnya kalau misalkan mau upgrade memori RAM laptop. Oke, jadi di sini gua akan mempraktekkan gimana caranya kita mengupgrade memori dari RAM laptop kalian. Ini laptop yang gue pakai adalah TUF Gaming A15. Lalu kita akan bongkar di bagian bawahnya. Karena memang rata-rata laptop itu ya membongkarnya di bagian bawah kalau misalkan kalian mau upgrade RAM-nya. Dan nggak semua laptop cara bukanya seperti ini ya. Ada yang bautnya juga posisinya beda-beda. Habis itu juga ada yang tipe bautnya, ada yang benar-benar kecil banget. Kalau misalkan laptopnya yang tipis-tipis gitu. Dan bahkan mungkin kalian perlu bawa ke service center untuk upgrade-nya. Tapi kalau misalkan laptop gaming seperti ini sih rata-rata bisa di-upgrade sendiri. Terutama kayak laptopnya ROG, TUF Gaming gitu. Atau laptop dari brand lain juga rata-rata bisa di-upgrade sendiri. Untuk membongkarnya itu sebenarnya tinggal buka aja sih satu persatu bautnya. Kebetulan kalau misalkan TUF Gaming ini dia ngebongkarnya sih nggak terlalu susah ya, karena setelah bautnya ini nanti terbuka semua dia akan terangkat gitu. Terus tips juga dari gua, kalau misalkan kalian mau bongkar laptop itu bautnya kalau bisa diposisikan sesuai sama posisi dari laptopnya, biar kalian nanti pas masangnya itu nggak bingung lagi. Untuk TUF Gaming ini emang dia bautnya lumayan banyak sih ya, tapi kelebihannya itu dia kalau bautnya udah kecabut semua itu back covernya udah sedikit terangkat. Nah kalau kalian perlu nyongkel laptopnya, misalkan ini udah kebuka semua tapi belum ada bagian yang terangkat, gua sih nyaranin pakai pick gitar aja kalau misalkan kalian mau nyongkel. Ukurannya yang agak tebal sedikit, soalnya kalau kalian pakai benda yang tajam itu takutnya nanti jadi lecet laptopnya. Nah, bener gak sih gue? Nah, kalau udah kebuka begini udah gampang. Nah, udah beres dibuka covernya. Sekarang kita tinggal cari slot memori RAM-nya. Ada di mana sebenarnya slot memori RAM-nya? Jadi ini adalah slot SSD SATA atau harddisk SATA. Ini ada M.2 di sebelah sini, tertutup sama cover kayak aluminium gitu. Slot RAM-nya itu ada di sebelah sini. Nah, ini slot RAM satu, dan ini udah tersedia satu slot memori RAM yang udah terisi 8 GB 3200 MHz. Cara mengupgrade gimana ya? Tentu kalian harus sudah beli dulu memori RAM-nya, ya kan? Kalau udah punya ya tinggal buka begini, di unboxing kalau kata orang-orang zaman sekarang. Kalau udah di prepare untuk membukanya, untuk membuka slot RAM-nya itu kalian masuk ke bagian sini, ini pinggir-pinggirnya itu kalian bengkek aja sedikit, nanti dia akan naik ke atas seperti ini. Lalu untuk nyabutnya ya tinggal tarik aja karena ini udah longgar gitu. Jadi seperti itu aja, simple untuk membukanya. Lalu untuk masangnya gimana ya? Untuk masangnya ini kan tertutup nih sama itu. Kalian tinggal giniin aja. Kalian lihat garisnya ya. Di sini ada garis-garis kecil gitu, mungkin nggak terlalu kelihatan. Tapi kalian tinggal samain aja sesuai sama kaki yang ada di sini.
Kakinya ini kan dia nggak sama ya. Ada yang panjang, ada yang lebih pendek sedikit. Sesuaikan sama yang ada di sini. Lalu kalian masukin gini. Masukinnya nggak langsung lurus, tapi agak naik. Masukin ya. Dia memang awalnya seperti ini, tapi kalian tekan aja. Nggak apa-apa karena nggak patah juga. Trek, nanti dia akan bunyi seperti itu. Ini udah terpasang satu. Lalu selanjutnya adalah satu lagi. Sama kayak tadi, tinggal disamain aja. Nah ini kalau kayak gini berarti kakinya nggak sama persis, berarti tinggal dibalik seperti ini. Udah masuk seperti ini, tinggal tekan, selesai. Kurang lebih sesimpel itu untuk mengupgrade memori RAM laptop kalian ya. Selebihnya ya kalian tinggal tutup lagi aja laptopnya sesuai sama yang udah kalian bongkar tadi. Tinggal ditekan. Emang dia begini doang ya? Enggak kan? Pasti ada krek 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 gitu. Ditekan-tekan gitu biar mastiin nggak ada yang ngangkat lagi di bagian-bagian casingnya. Kalau udah, tinggal dibaut lagi satu persatu sesuai sama ukurannya ya, sesuai sama awal tadi. Ya, nggak nempel obengnya. Untuk ngebaut di bagian bawahnya ini juga sebenarnya nggak perlu sampai yang kencang-kencang banget sih. Yang penting udah kerasa ngegrip, ya udah gitu. Karena takutnya nanti deratnya rusak, derat bautnya. Karena nanti takutnya jebol pas mau dibongkar lagi malah dol, deratnya malah nggak bisa dibuka covernya, yang ada nanti malah repot. Oke, udah selesai untuk proses upgrade-nya. Jadi semoga kalian cukup mengerti lah ya bagaimana cara mengganti memori RAM atau mengupgrade memori RAM laptop kalian. Ini mungkin udahannya kalian bisa simpen atau mungkin bisa dijual ke orang, terserah kalian. Oke, selanjutnya adalah masuk ke hasil pengujian benchmarknya setelah laptop ini di-upgrade ke dual channel. Kira-kira perbandingannya seberapa jauh sih? Kita akan mulai dari benchmark sintetik dulu, yaitu di AIDA 64 Extreme untuk ngecek memori latensinya. Nah, saat menggunakan dual channel 3200 MHz, bisa dilihat bahwa latensinya udah mencapai angka 70-an nanosecond. Selisih ini berada sekitar 10 nanosecond dari single channel 3200 MHz. Yang berarti proses memori akan lebih cepat sekitar 14%. Lalu pada Geekbench 4, saat menggunakan dual channel 3200 MHz, kemampuan multicore memori tembus ke angka 6071. Ini selisih 2000 poin lebih dari single channel 3200 MHz. Yang berarti improvementnya itu bisa mencapai up to 33%. Ini akan memiliki benefit juga pada skenario gaming yang emang cukup berat mengakses CPU dan memori. Gue juga ngetes untuk pengujian game di sini. Gue ngetes di Cyberpunk 2077 untuk preset low ya 1080p. Untuk game yang sangat berat seperti Cyberpunk 2077, mengupgrade RAM ke dual channel bisa memberikan benefit 10% lebih. Jadi ini udah lumayan banget kalau misalkan GPU kalian udah lumayan ngepas. Lalu selanjutnya juga pada Shadow of the Tomb Raider, pada game ini gue set setting grafiknya itu ke highest agar game juga bisa lebih memberikan beban ke GPU. Dengan level GPU bound yang udah lumayan tinggi, di sini kita tetap bisa mendapatkan peningkatan performance meskipun peningkatannya nggak mencapai 10%. Oke, lalu kita masuk ke bagian kesimpulan. Jadi apakah mengupgrade RAM ke dual channel itu memang sangat baik untuk laptop kalian? Jawaban dari gua, untuk mengupgrade laptop ke dual channel itu tentu akan memberikan benefit yang sangat baik untuk menunjang performa CPU kalian. Lalu untuk SODIMM 3200 MHz yang punya timingnya di CL22 pun sebenarnya itu masih tetap bisa memberikan latency yang sangat bagus untuk sistem laptop kalian, terutama ketika kalian udah menggunakan dual channel. Lalu paling terakhir, gue akan ingetin sekali lagi, kalau misalkan kalian mau beli RAM SODIMM 3200 MHz, pastiin dulu laptopnya itu memang udah mendukung biar nggak terlalu rugi. Karena kalau misalkan laptopnya mentoknya di 2666, atau mentoknya di 2933, atau mentoknya di 2400, gue rasa akan sayang banget jika kalian belinya yang 3200. Jadi beli sesuai sama spek yang ada di laptop kalian, mentoknya itu seperti apa.
Oke, kira-kira segitu aja pembahasan untuk video gua kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gua kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Gue Subki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.